Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kerduk.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan kabar terbaru terkait dengan seleksi P3K tahun 2024, yaitu pendaftaran P3K 2024 lintas dinas. Begitu lulus balik lagi, boleh apa tidak? Untuk mengetahui jawabannya silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K atau pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun 2024. Sekarang mari kita simak dan cermati penjelasan yang ada di video ini. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian atau SINKA Badan Kepegawaian Negara atau BKN Suharmen mengatakan honorer bisa mendaftar P3K 2024 lintas dinas asalkan masih dalam satu instansi Pemda. Oleh karena itu, disarankan agar honorer yang tidak mendapatkan formasi di dinas tempatnya mengabdi mendaftar di dinas atau satuan kerja perangkat daerah atau SKPD lainnya. Peluang honorer mendapatkan formasi P3K 2024 yang akan dilamar terbuka lebar, asalkan tidak hanya fokus pada lowongan formasi di dinas asalnya. Para honorer seharusnya juga melihat peta formasi di dinas lainnya asalkan masih dalam satuan Pemda yang sama. Pasalnya, formasi P3K 2024 yang disiapkan oleh pemerintah daerah cukup banyak, baik untuk guru, teknis, dan tenaga kesehatan atau nakes. Suharmen menegaskan yang dilarang adalah honorer yang mendaftar pada formasi P3K 2024 di dinas atau SKPD lintas Pemda. Jangan terpaku pada tempatnya bekerja. Tidak ada larangan mendaftar bukan di dinas awal. Larangannya kan pindah instansi daerah, kata Deputi Suharmen kepada jpnn.com pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2024. Namun, ternyata ada fakta lain terkait masalah ketersediaan formasi. Banyak honorer K2 yang honorer database BKN yang justru enggan mendaftar formasi P3K 2024 lintas dinas. Ketika di dinas setempatnya mengabdi tidak membuka formasi jabatan mereka. Koordinator Wilayah atau Korwil Perkumpulan Honorer K2 Indonesia atau PHK2I Provinsi Kalimantan Tengah atau Kalteng, Tri Zulianto mengatakan fenomena honorer enggan mendaftar P3K 2024 lintas dinas terjadi di dinas-dinas basah. Honorer K2 dan non-ASN database BKN yang selama ini menerima honor plus-plus sudah merasa nyaman di dinas basah tersebut. Ketika tidak ada formasi,
di dinas asal otomatis gembang mendaftar atau tidak mau mendaftar P3K lintas dinas lantaran khawatir pendapatannya justru berkurang. Bisa dimaklumi kalau teman-teman tenaga honorer K2 dan non-ASN di tempat basah kebingungan karena formasi di dinas asal tidak ada. Mau melamar ke dinas lain takut pendapatannya berkurang, ungkap Tri Zulianto kepada JPNN Senin 7 Oktober 2024. Namun jika honorer di dinas basah tidak mendapat atau tidak mendaftar P3K 2024, maka tidak akan berubah status menjadi ASN P3K. Entah itu P3K paruh waktu maupun penuh waktu. Apakah bisa mereka bertahan di dinas asal sembari menunggu formasi jabatannya dibuka? Saat ini, lanjutnya, banyak honorer yang memilih untuk menunggu petunjuk dari pemerintah atau Panselnas CASN. Butuh penegasan dari pemerintah bagaimana nasib kawan-kawan yang tempatnya bekerja tidak buka formasi dan enggan berpindah ke dinas lainnya, ucap beliau. Bahkan kata Tri, saat ini sudah muncul usulan dari honorer K2 bagaimana jika mereka mendaftar P3K 2024 di luar dinas asal, tetapi begitu dinyatakan lulus P3K 2024 dikembalikan lagi ke dinas asal. Apakah hal ini bisa? Nah, sebagai tambahan informasi untuk rekan-rekan tenaga honorer semuanya, tidak hanya untuk honorer K2, bahkan untuk honorer yang lainnya, untuk kami sarankan untuk tetap mendaftar pada seleksi P3K tahun 2024 ini, karena jika teman-teman semuanya mengabaikan atau melewatkannya, belum tentu di tahun-tahun berikutnya akan ada seleksi P3K tahun 2024 seperti ini. Nah, sekali lagi kami menghimbau ikutlah mendaftar dalam seleksi ini karena ini merupakan kesempatan emas. Jangan lewatkan kesempatan ini. Nah, itu tadi informasi yang dapat kami sampaikan, informasi terbaru terkait dengan pengangkatan tenaga honorer dan seleksi P3K tahun 2024. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video, kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.